ceritaku, di mana hatiku merasa hidup dan sangat senang. Karena aku punya orang-orang yang sayang sama aku. Dan pastinya, aku mempunyai hal yang paling berharga dan paling penting sekali, yaitu teman dan cinta. Inilah hal yang paling berharga yang aku punya sekarang. Dan aku akan memberitahu kalian. Ini Siska, sahabatku. Ini bro, belum banget itu. Wah iya, bagus sekali. Jangan pegang-pegang duluan. Dia adalah cewek yang tomboy, agak berandalan, supel, yang pasti bukan yang ini. Nah, itu dia. Siska adalah cewek yang paling garang, yang paling ditakuti sama anak-anak di sekolahanku. Tapi satu yang aku suka dari dia, yaitu dia suka nolong teman yang lain. Ya, itulah Siska. Dan sekarang, aku pengen kasih tahu kalian, sahabatku yang satu lagi. Ini Reno. Dia adalah sahabat cowok yang paling baik bagiku. Dia cowok yang paling banyak fansnya di sekolahanku. Tapi satu yang gak banget dari dia, yaitu dia gak pernah lihat sikon kalau lagi kentut. Ya begitulah Reno. Dan ini yang terakhir adalah aku, gadis mungil berkacamata, cantik, imut, pinter, baik hati, suka menabung, taat pada orang tua. Yap, namaku Mala. Kata teman-teman sih, aku tuh orangnya gugupan dan suka banget grogi. Terus akhirnya karena saking gugupnya, tanganku sering rempet ke hidung, alias ngupil. Hehehe. Nah, inilah inti ceritaku, dimana aku dan Siska sama-sama suka dengan Reno. Sis. Apa sih? Sis. Apa sih lo? Itu aja Mar. Aku punya coklat nih buat kamu. Apa nih? Coklat. Enak nih. Bagi 3 sama Siska. Satu buat kamu. Satu buat kamu. Makan dong. Ren, ini buah buat kamu. Buat aku. Buat malam mana? Aku bagi 3 ya. Sama-sama bro, kan? Ada. Ini Kamu kenapa, Ren? itu. Oh iya lupa, Siska suka banget gigit jari orang kalau lagi sebel. Ya, dan inilah yang terjadi selanjutnya. Aku udah gak kuat nahan perasaan ini. Dan akhirnya aku beraniin bilang sama Reno. Dari mana? Udah di ngerjain tugas. Udah tunggu dari tadi. Udah, dulu yuk. Ren, aku pengen ngomong sama kamu. Apa? Aku sayang banget Ren sama kamu. Hah? Beneran Ren, aku sayang banget sama kamu. Aku nggak bisa jawab sekarang, Mal. Maaf banget. Mal, aku ada janji nih. Pulang duluan ya. Dan akhirnya aku pun tidak menemukan jawaban yang aku inginkan. Dan ternyata di lain waktu Siska pun mengungkapkan perasaannya terhadap Reno. Gue sayang sama lo. Ya? Sayang? Masa sih? Beneran? Beneran. Sedap sekarang. Kenapa? Aku mau pulang. Aku
kok banyak tugas. Aku kan duluan ya. Dan dia juga belum menemukan jawabannya. Dan sejak hari itu, sudah 3 hari Reno gak masuk sekolah. Aku khawatir dia marah padaku, karena aku telah mengungkapkan hal buruk itu padanya. Dan aku takut sekali kehilangan dia. Aku menyesal sekali. Dan karena aku merasa kesepian, aku pun bermain di rumah Siska sepulang sekolah. Yang mana? Yang baru ngajar di kelas kita itu. Oh itu, gue juga sebel banget kali. Sis, ngomong kok aku haus ya? Ya elah, gue ambil minum dulu ya. Lalu tanpa disengaja, aku melihat foto Siska dan Reno dalam satu bingkai cantik di meja belajar Siska. Kok bisa? Dan untuk memastikan semua itu, aku mencoba menghubungi Reno. Aku menghubungi dia berkali-kali, Ren, tapi tidak ada jawaban. ayo Ren, angkat. Ren, please. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Ayo sana bilang. Loh, malah mana? Dan memang Siska tidak mengetahui aku suka dengan Reno, karena kami memang tidak pernah membicarakan tentang perasaan kami masing-masing. Ren, angkat. Ren, gue kan sama lo. Ah, gue kesana aja. Assalamualaikum. Dan ketika aku sampai di rumah Reno, tiba-tiba Siska datang. Dan aku hanya diam tanpa memedulikannya. Assalamualaikum. Dan ketika pintu terbuka, Rennya aku mana? melihat ibu Reno dengan wajahnya yang sedih melihat kami berdua. Dan tanpa sepatah kata pun, ibu Reno memberikan kami selembar kertas sambil menangis. Kami pun bingung dan hanya bisa diam sambil membuka kertas itu. Dear Mala dan Siska, aku selalu sayang kalian berdua, tapi tidak sebagai pacar, tapi sebagai sahabat selamanya. Oh, berapa ya? Halo, dengan Ibu Reno. Iya, punya Reno. Reno kecelakaan, Bu. Apa? Ternyata Reno telah meninggal dalam sebuah kecelakaan yang merenggut nyawanya sejak 3 hari yang lalu. Dan ibu Reno belum memberikan kabar kepada pihak sekolah karena masih syok atas kepergian anak tercintanya. Mendengar hal itu aku begitu terpukul dan tidak percaya. Dan begitu pula Siska. Aku hanya bisa menangis di atas peristirahatan terakhir Reno. Dan aku merasa separuh diriku telah hilang. Dan inilah kisah yang diawali dengan kebahagiaan dan diakhiri dengan penuh penyesalan. Memang inilah kisahku.